Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Supabudang pabujanti sada gotama sawaka ye sang diwa carato ca Nicang Buddha Dhamma Sanggagata Satiti. Ya, Bapak Ibu sekalian, SPD malam hari ini kita akan mengulas sutta yang kita ambil dari Anguttara Nikaya kelompok 5, yaitu Patama Wadi dan Duttiya Wadi Sutta. Ya, sebagaimana sudah sering disampaikan, Nikaya keempat dari Sutta Pitaka adalah Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang memuat poin-poin dhamma. Di dalam Anguttara Nikaya ada sekitar 2000 sutta lebih yang terbagi dalam 11 kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Setiap kelompok memuat sutta-sutta, memuat khotbah-khotbah Sang Buddha yang isinya butir-butir dhamma, ya, poin-poin dhamma. Jadi kalau kumpulan khotbah itu adalah kelompok 1, maka semua sutta yang ada di kelompok 1, poin dhammanya, butir dhammanya hanya 1. Kelompok 2, ya, Dukkha Nipata Pali, itu semua suttanya memuat 2 poin dhamma. Kelompok 3 memuat 3 poin dhamma, sampai terus nanti kelompok 11 memuat 11 poin dhamma. Nah, kita akan mengulas sutta dari kelompok 5, jadi poinnya ada 5. Paham? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, umat Buddha itu terbagi atas 4 kelompok. Ada biku, bikuni, upasaka, dan upasika. 4 kelompok ini bisa dikategorikan menjadi 2. Ya, jadi 4 kelompok ini bisa dikategorikan menjadi 2, biar gampang dicerna. Ya, dikategorikan menjadi 2. Ini kelompok pabajita, umat Buddha yang meninggalkan keduniawian. Ini kelompok garawasa, umat Buddha yang menempuh kehidupan duniawi. Ya, jadi ada kelompok pabajita, ada kelompok garawasa. Gampang kan? Ya, jadi dari 4 itu bisa dikategorikan menjadi 2, pabajita dan garawasa. Ya, pabajita yang meninggalkan keduniawian, menjalani kehidupan suci sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Ya, garawasa yang menempuh kehidupan duniawi, ada yang berumah tangga, ada yang berkeluarga, ada yang tidak berkeluarga, dan memiliki penghidupan atau mata pencarian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ya, seperti Bapak Ibu sekalian. Dan secara dhamma, Bapak Ibu sekalian, kita ini makhluk hidup manusia, itu kan terdiri dari batin dan jasmani. Ya, jadi ada nama dan rupa, ada batin dan jasmani. Keseharian kita membutuhkan
kemajuan secara jasmani. Ya kan? Kita membutuhkan kemajuan secara jasmani. Makanya jasmani ini kan kita kasih makan, kita kasih vitamin, istirahatnya cukup, kemudian kita berolahraga dan sebagainya. Ya. Dan secara duniawi juga kan Bapak Ibu mencari penghidupan yang bisa membawa kesejahteraan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Mencari materi. Ya. Kan semuanya pasti pengen kaya. Meskipun kemarin ada yang ngomong orang Indonesia nggak butuh kaya, yang penting dapat makan. Tahu nggak kamu? Ya, nggak pengen kaya, emang yang penting dapat makan, cukup. Ya, ono aja. Ya, kan pasti pengen mencapai kesejahteraan hidup yang semakin meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan duniawi sebagai perumah tangga kan sangat banyak. Ya, kebutuhan primernya ya sama kita itu Bapak Ibu sekalian, 4 kebutuhan pokok, ya kan? Tapi kebutuhan sekunder Bapak Ibu sekalian kan lebih banyak daripada para pertapa, daripada para biku, ya kan? Ya, lebih banyak. Ya butuh rekreasinya lebih banyak, butuh hiburannya lebih banyak. Kan kalau nggak SPD mungkin malam ini ada yang lagi nonton Netflix, ya kan? Itu kan kebutuhan, ya kan? Yang sifatnya sekunder, hiburan gitu kan? Atau ada yang mungkin lagi kerajingan dracin, kebelet pengen dapat suami CEO. Ya. Ibu-ibu suka nonton dracin? Hah? Enggak. Ngerti TikTokan ora? Ya, jadi apa? Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam keseharian. Ya pasti ingin minimal tercukupi atau terpenuhi, kalau bisa sebenarnya kan lebih. Enggak cuma sekedar tercukupi atau terpenuhi. Ya, nah kadang kita mengabaikan yang duniawi, yang jasmani. Kita punya standar yang tinggi, tapi yang batin kadang-kadang kita mengabaikan, standarnya rendah, ya kan? Standarnya rendah, kan terbukti kalau kita perhatikan umat Buddha itu males ke wihara. Ya kan? Malas ke wihara. Seperti semalam saya bilang, waktunya puja bakti sedikit. Begitu detik-detik Waisak, penuh. Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi ke wiharanya setahun sekali. Paling banter 2 kali setahun. 1 Waisak, saat detik-detik. 2 saat Katina. Setelah itu nggak pernah ke wihara lagi. Ya. Padahal kan kebutuhan yang sifatnya batin pun harus kita kejar. Jadi jangan cuma kita mengejar kebutuhan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi. Tapi kebutuhan batin pun harus kita cukupi, harus kita penuhi. Kenapa? Karena hidup itu harus seimbang. Kalau kita hanya mengejar kebutuhan materi, kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, kan kita sudah paham sifat dari materi itu apa? Ya? Sifat dari materi itu apa? Sifat dari jasmani itu apa? Sifat dari materi itu apa? Hah? Tidak kekal kan? Berubah. Ya, jadi kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan yang sifatnya duniawi dengan kebutuhan yang sifatnya batin. Biar apa? Biar ketika terjadi perubahan terhadap kebutuhan materi yang kita cari, yang kita kejar, yang kita miliki, kalau batin kita seimbang, ya, kalau batin kita tercukupi kebutuhannya,
kita tidak mudah putus asa ketika materi itu mengalami perubahan, ketika materi itu mengalami ketidakkekalan. Ya, jadi hidup itu harus seimbang. Jangan terlalu menonjolkan sisi materi yang dicari, tapi juga harus seimbang dengan kebutuhan batin. Ya, jadi mengenal dhamma, belajar dhamma, praktik dhamma itu juga menjadi satu kebutuhan bagi kita sebagai umat Buddha yang hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan kontinu, tidak hanya sesekali, hanya di hari besar saja. Ya, jadi setiap minggu, setiap kali ada kegiatan di wihara, upayakanlah untuk hadir. Apakah itu puja bakti, apakah itu kegiatan meditasi mingguan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pencukupan kebutuhan batin kita, agar kita memiliki batin yang juga kaya, tidak cuma kaya secara materi, tapi batinnya juga kaya. Ya, untuk jelasnya, di dalam Patama dan Dutiya Wadisutta di Sanya Waga, Anggutara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan bahwa bila mana seorang upasika itu tumbuh di dalam 5 cara berikut ini, maka ia sebagai upasika itu tumbuh melalui pertumbuhan mulia. Tumbuh melalui pertumbuhan mulia, dan ia menyerap inti dan yang terbaik dari kehidupan ini. Apa 5 hal itu? 1, ia tumbuh dalam keyakinan. Sadaya wadati. Ya, tumbuh di dalam keyakinan. Sadaya wadati. Bapak Ibu sekalian, pandangan umum menyebut keyakinan itu dengan keimanan. Coba kita perhatikan secara umum saudara-saudara kita yang lain, bagaimana mereka menumbuhkan keimanan mereka di dalam keyakinannya, di dalam agamanya. Yang dominan adalah melakukan ritual ibadah, ya kan? Rutin yang mereka lakukan secara harian, yang mereka lakukan secara mingguan. Nah, bagaimana dengan kita umat Buddha? Ya, kan kembali lagi kepada konsepsi tadi. Umat Buddha itu banyak yang malas. Padahal secara umum, secara general, ya kan, bukti dari punya keyakinan itu adalah melakukan ritual ibadah. Puja bakti kita menyebutnya. Ya, coba kalau kita baca di Bala Sutta, apakah yang disebut dengan kekuatan keyakinan? Di sini seorang siswa selalu mengingat sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, sebagaimana tercantum di dalam Buddha Nusati. Kalau kita baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, tandanya kita lagi ngapain? Nah, kalau kita baca Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, tandanya kita lagi ngapain? Hah? Tandanya kita lagi puja bakti. Ya kan? Tandanya kita baca parita, kita lagi puja bakti. Ya, jadi sebenarnya ada nggak itu kewajiban puja bakti? Ada nggak? Hah? Ada kan ya? Nah, selama ini kan banyak umat Buddha itu konsepnya, mindsetnya keliru. Nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Akibatnya apa? Umat Buddha makin malas, tidak mengenal Dhamma, mudah pindah keyakinan.
Ya kan? Ya. Tadi saya sama Manto kan muter-muter di Kopeng. Dulu waktu saya sama Nera tahun 2003, waktu saya ditugaskan ke Kopeng, dulu kan tinggalnya masih di Bakti Suci. Ya, Wihara Dhammapala sudah ada tapi belum direnovasi bagus. Ya kan, renovasi pertama kan tahun 2005. Iya kan? Ingat nggak? Lupa. 2005 saya baru jadi biku satu wasa. Saya masih ingat itu. Ya. Jadi tinggalnya masih di Bakti Suci atas sana. Nah, saya pernah ditengok umat gitu dari Wates. Wihara apa namanya tuh? Wates ini, Wates Kopeng. Ya. Jadi tengok pakai bis 3 perapat itu. Kan dari atas ada kan? Nah, saya turun di Wates terus jalan kaki dari pinggir jalan ke dalam masuk. Ya. Ya, di situ kan umatnya habis, tinggal sedikit kan. Nah, kenapa? Ya, karena konsep ini tadi kembali lagi, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Akibatnya apa? Nggak punya pemahaman dhamma, nggak punya keyakinan yang kuat karena tidak memahami ajaran Buddha dengan baik. Tahun lalu saya pernah menyampaikan tentang Tisarana kan ya, yang tidak direkam itu, memang saya tidak mau direkam. Ya, di dalam kitab komentar Paramata Jotika kan disebutkan ada pelanggaran meninggalkan keyakinan kan. Nah, pelanggaran itu terjadi karena apa? Tidak paham agama Buddha. Kenapa tidak paham? Kan tidak paham, tidak punya rasa hormat pada Buddha. Ya kan? Ragu. Ya kan? Ya. Tidak paham, tidak hormat, ragu. Ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Kan gak pernah, karena tidak ke wihara kan? Tidak belajar dhamma kan? Ya kan? Coba kalau seperti Bapak Ibu sekalian, sering ada dhamma kelas begini, pemahamannya kan nambah terus. Tambah yakin apa tambah nggak yakin? Tambah yakin ya kan? Ya, jadi ada pengertian yang kita bangun ketika kita datang ke wihara. Ada pemahaman yang kita dapatkan ketika kita datang ke wihara yang akan membuat keyakinan kita menjadi bertambah kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya kan, kalau nggak pernah ke wihara mana paham agama Buddha? Ya kan? Paham nggak agama Buddha kalau nggak pernah ke wihara? Paham nggak Dhamma? Nggak akan paham. Jadi ketika ada fenomena duniawi datang menerpa, kan harapan kita itu fenomena duniawinya yang bagus-bagus kan, tapi apakah harapan itu bisa sesuai dengan kenyataan? Ya, kan kita maunya untung, dipuji, ya kan, punya kedudukan, bahagia. Nggak mau tuh yang rugi, yang menderita, tidak punya kedudukan, ya kan, dicela, nggak mau tuh. Tapi apakah bisa gitu? Kan nggak bisa. Ya kan, ketika terpaan itu datang, kalau kita tidak punya pedoman dhamma, karena kita tidak paham, tidak pernah ke wihara, kan gampang goyah. Ya, makanya ke wihara itu menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai umat Buddha. Coba hal ini juga, tidak hormat. Tidak hormat kenapa? Karena tidak memahami dhamma kan? Ya kan? Ragu-ragu kenapa? Ya karena nggak belajar dhamma. Gimana? Mau punya pengertian, ya. Kemudian pandangan salah. Pandangan salah juga kenapa? Karena nggak belajar, nggak ngerti jadinya. Jadi punya pandangannya salah, nggak punya pandangan benar. Ya, coba kita perhatikan. Umat-umat Buddha di zaman Sang Buddha, saya kan sering ambil contoh Anathapindika. Saya sering ngomong, kan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia kan, riwayat Anathapindika itu. Coba kita baca buku itu. Berapa kali Anathapindika dalam sehari itu ke wihara? Ya, 4 kali Bapak Ibu sekalian.
Pagi datang bawa dana makan pagi dan bawa dana sarapan. Siang datang bawa dana makan siang. Ya, nanti sore datang bawa jus yang bisa diminum oleh Sang Buddha dan para biku. Nanti dia malam datang mengecek barangkali ada biku yang sakit butuh obat, dia mau dana. Itu bisa sampai 4 kali. Ya, umat Buddha seminggu sekali aja susahnya minta ampun. Ya kan? Seminggu sekali aja susahnya minta ampun. Kalau di tempat saya kadang-kadang saya suka ngancem umat. Hei, kewihara. Kalau kewihara mati nggak saya bacain parita. Saya suka guyonin begitu. Iya kan, biar mereka tuh sadar gitu, termotivasi untuk mau ke wihara. Kan kalau di dalam kondisi mendesak kan kita pasti, ya kan, akan kuat gitu. Ya, kita akan kuat untuk terdorong melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi hal-hal seperti ini tuh terjadi karena memang kita tidak pernah ke wihara, tidak meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha adalah mengikuti kegiatan puja bakti di wihara. Mingguan, ya di rumah kita puja bakti pagi sore. Kan rata-rata sekarang umat Buddha itu di rumahnya sudah punya cetia kan? Ya kan? Ya, sudah punya cetia. Kalau ini kan di sini dekat. Kalau pagi chanting di sini kan ya. Ya. Saya kira siapa yang chanting jam 5:15. Ada suara baca parita. Ya. Jadi kalau yang dekat-dekat ya bisa langsung ke sini. Di pagi hari, di luar SPD kan bisa di malam hari. Kan kayak di Dhammapala kan setiap malam umatnya puja bakti ya. Biasa kalau di kampung-kampung tuh begitu, karena memang aktivitasnya kan seharian kerja di ladang, nanti malamnya mereka bisa ke wihara, ya setengah jam, 1 jam, kumpul-kumpul baca parita bersama. Ya kalau Bapak Ibu yang agak jauh ya bisa baca parita di rumah masing-masing, buat cetia keluarga. Ya, jadi buat cetia keluarga. Jadi kalau bikin rumah tuh alokasikan bikin cetia buat keluarga, jangan cuma bikin ruang karaoke buat keluarga. Iya, kadang-kadang saya umat Buddha tuh lucu, ruang ibadah keluarga nggak ada, ruang karaoke keluarga ada gitu. Kan tadi sudah dibilang harus ada keseimbangan antara kebutuhan jasmani materi dengan kebutuhan batin kan? Iya, ya. Jadi bagaimana kita ini meningkatkan keyakinan? Kemauan kita untuk belajar Dhamma itu harus ditumbuhkan. Kemauan kita untuk melaksanakan Dhamma itu harus kita tumbuhkan. Ya. Jadi inilah bagaimana pertumbuhan di dalam keyakinan itu menjadi hal yang pertama yang perlu ditumbuhkan oleh Bapak Ibu sebagai upasaka dan upasika. Ya, jadi upayanya ya salah satunya puja bakti. Mudah dan murah. Ya kan? Mudah dan murah. Kadang saya juga suka perhatiin status WA-nya umat. Rajin ke bioskop. Ke wihara nggak pernah. Ya kan? Banyak itu. Makanya saya suka komenin. Ke bioskop bayar, rajin banget, tiap minggu datang. Ke wihara gratis, nggak pernah datang. Iya kan? Nanti kalau kita sakit, kalau kita meninggal dunia, kalau kita kesusahan, emang itu artis di bioskop bisa kita panggil ke rumah? Kan enggak kan? Buat ngedoain kita kan enggak kan? Iya kan? Pasti yang dicari bantenya, romonya, pengurus wiharanya, umat Buddhanya, ya kan? Iya. Ya cobalah kita pikirkan begitu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini juga harus menumbuhkan ya pertumbuhan yang mulia di dalam keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, silena wadati. Ya, seorang upasaka upasika tumbuh dalam pertumbuhan yang mulia, menyerap inti yang terbaik dari kehidupan ini
ketika ia juga bertumbuh di dalam perilaku bermoral, silena wadati. Ya, makanya saya ragu mau ngasih 8 sila tuh ragu, karena pemimpin puja baktinya mintanya 5 sila gitu. Kalau pemimpin puja baktinya mintanya 8 sila, saya akan kasih tuntunan 8 sila gitu. Ya kan? Nanti kan nggak sesuai ketika permintaannya 5 tapi dikasih 8 gitu kan. Ya, kamu atas sila enggak ya, berarti ya udah sesuai, berarti ya mintanya apa 5 sila. Kalau kamu atas sila ya kamu mintanya 8 sila kan. Nanti kalau seandainya pemimpinnya enggak atas sila mintanya 8 sila ya, jadi nanti kalau ada besok kan masih ada SPD ya, masih ada Bante yang isi. Kalau seandainya yang mimpin itu melatih 8 sila ya mintanya 8 sila. Nanti umat yang Pancasila ya apa baca yang sendiri sesuai dengan yang Pancasila. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tumbuh di dalam sila. Jadi sila itu juga harus ditingkatkan. Ya kan, ini sebenarnya ada himbauan dari Sangga, dari Depak, Bimas Buddha, ya kan? Untuk selama sebulan ini diharapkan umat Buddha melatih puasa secara agama Buddha. Ya, melatih 8 latihan sila. Ya, tapi memang berat juga ya. Soalnya SPD-nya juga disediakan konsumsi. Tantangannya berat. Ya, kalau di beberapa tempat itu ke rumah-rumah anjang sana dan makannya itu prasmanan. Iya, itu kadang-kadang kalau lagi 8 sila itu kan berat ya kan. Ya, pokoknya kalau ada berapa di sini yang melatih 8 sila? Nah, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, jadi kalau lagi melatih 8 sila ya nanti begitu selesai yang lain duduk-duduk di sana jangan mendekat. Karena kita kan masih orang biasa, masih kemungkinan tergoda itu pasti ya. Jadi jangan nanti, wah lupa Bante saya katanya, udah nyicipin kacang rebus. Ya, jadi jangan sampai demikian. Makanya kalau kita memang melatih 8 sila, ketika ada yang disediakan konsumsi, kita jangan mendekat gitu. Ya, kadang kalau di rumah duka, habis baca parita buat yang meninggal kan, umat tuh duduk-duduk, ya kan, sambil menyantap bubur yang disediakan oleh keluarga duka. Bantenya pulang duluan, ya kan, bantenya pulang duluan. Begitu lewat umat yang lagi makan bubur, makan Bante, makan Bante. Malam-malam nawarin Bante makan, niatnya baik jadi bisa jadi buruk ya kan. Ya kalau memang ininya paling nih nama budaya aja gitu, jadi nggak usah nawarin makan Bante sambil diangkat lagi mangkok buburnya. Ya, jadi lebih baik mangkok buburnya ditaruh, Bapak Ibu beranjali saja gitu ya, nama budaya atau selamat malam Bante, selamat jalan, hati-hati di jalan segala macam, nggak usah sambil ngangkat mangkok makan Bante gitu. Ya, jadi kadang-kadang seperti itu umat itu. Ya, jadi usahakan melatih 8 sila. Ini masih 10 hari ya. Kita ini tanggal 21, masih 10 hari, masih punya kesempatan 10 hari lagi. Tapi besok kasihan yang udah siap-siap ngumpulin dana buat dana konsumsi ya. Ya kalau enggak nanti bisa dana konsumsinya disediakan, tapi bisa dimakan buat besok pagi pas buka. Kecuali yang anak-anak. Ya, jadi bisa buat pas buka gitu. Ya. Jadi ditingkatkan, melatih 8 sila, melatih sila seperti seorang samana, melatih sila seperti orang suci. Ya syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya waktu lebih panjang libur gitu, waktu luangnya bisa dipakai. Yang wanita bisa ikut latihan atas silani, yang pria bisa ikut latihan
pabaja ataupun jadi biku sementara. Ya, kan sekarang bisa Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak upasaka mau jadi samanera sementara itu enggak harus mengikuti program lagi. Bisa setiap saat ditasbihkan. Ini sebenarnya tradisi yang baik dari negara-negara Buddhis itu harus kita tiru. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ulang tahun, Bante saya ulang tahun, saya cuti 2 minggu, saya mau jadi atasilani, saya mau jadi samanera, ya kan? Ya, bisa itu, boleh sekarang diizinkan. Jadi nggak harus ikut program, nunggulah nanti programnya. Enggak, kalau dulu kan ikut program. Dulu saya tuh ngikut program dari 2 minggu lepas, mau 3 bulan bikin surat lagi, nunggu dipanggil berangkat lagi. Selesai 3 bulan mau lanjut, bikin surat lagi, nunggu dipanggil, berangkat lagi. Ya, kalau dulu begitu. Kalau sekarang setiap saat bisa. Ya, jadi mau ulang tahun Bante minggu depan, saya ambil cuti 2 minggu, saya mau jadi samanera. Nah, bisa, tinggal di wihara, ditasbihkan jadi samanera. Mau jadi atasilani, bisa ditasbihkan tinggal di wihara selama 2 minggu. Nggak harus ngikut program. Tapi tetap nanti selama 2 minggu itu mengikuti kegiatan pendidikan. Ya, jadi bukan menjalani kehidupan yang romantis. Rumah makan tidur gratis, enggak. Ya tetap nanti harus dididik, dilatih gitu oleh biku yang memberikan penasbisan ataupun biku yang ada tugas di situ ataupun samanera yang tugas di situ. Ya. Kan nanti ada sisi baik yang Bapak Ibu lakukan, meningkatkan latihan sila. Ya. Ya di sisi lain ya secara guyon ya. Nanti teman-temannya yang tahu Bapak Ibu ulang tahun pas jadi samanera pasti dibawain kue. Nggak perlu neraktir. Ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu. Meningkatkan latihan sila. 10 sila, 227 sila meskipun hanya sementara waktu. Ya, nanti kalau misalkan ada keluarga yang meninggal juga bisa. Jadi samanera sementara, jadi biku sementara. Boleh diizinkan gitu. Untuk pati dana buat keluarganya ataupun temannya yang meninggal. Meningkatkan latihan silanya. Ya. Jadi Tanah Putih ini mau pabaja tuh, bisa, katanya belum banyak pesertanya, ikut lagi nggak? Ya, jadi bisa itu ikut kegiatan di sana. Yang wanitanya kan bisa di Temanggung. Udah penuh belum Temanggung? Atasilaninya. Mungkin banyak pasti, karena kan diikutkan dengan ITC. Ya biasanya kan pada seneng itu dipajang kalau pas ITC, ya kan? Makanya banyak kadang-kadang. Mendut aja pasti udah penuh, ya kan? Nah, jadi bisa ikut yang di tempat-tempat lain yang mendukung kegiatan pelatihan peningkatan silanya. Ya, sebagai upaya untuk bisa tumbuh dalam pertumbuhan yang mulia sebagai upasaka upasika, untuk bisa tumbuh di dalam hal yang baik. Ya, ini yang kedua, tumbuh di dalam pertumbuhan sila, kemoralan. Yang ketiga, sutena wadati, tumbuh di dalam pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran ini juga harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kita belajar hal-hal yang sifatnya duniawi. Oke, Bapak Ibu harus belajar yang sifatnya duniawi sebagai perumah tangga. Karena pengetahuan duniawi itu berguna buat penghidupan Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Zaman dulu ya kita belajar apa? Zaman sekarang ya kita juga harus ngikutin perkembangan. Ya kan? Dulu belum ada AI, ya sekarang kita harus belajar juga ya minimal tahulah tentang AI gitu kan. Ya makanya banyak sekarang poster-poster wihara itu, flyer-flyer wihara itu dibuat dengan menggunakan AI itu.
Makanya gambar bikunya kadang-kadang suka rada aneh gitu. Ya. Saya perhatikan ya ngegampangin sekali begitu kan. Ya kan proses manual itu kan sebenarnya lebih asik gitu ya. Ya. Daripada menggunakan hal-hal yang mudah, tapi kan ya tetap proses manual itu kan sebenarnya lebih asik gitu. Ya tetap kita harus tetap mempelajari hal-hal demikian. Nah di sisi lain pengetahuan dhamma pun harus kita tingkatkan, pembelajaran dhamma pun harus kita tingkatkan. Ya makanya kenapa seperti tadi kembali lagi, kenapa jadi umat Buddha itu perlu ke wihara? Ya di sini kan jelas bertumbuh di dalam pembelajaran, tumbuh di dalam pembelajaran dhamma. Ya selama sudah berapa biku? Hah? Sudah lebih dari 10 ya? Sudah lebih dari 10 ya? Sudah lebih dari 10 kan? Ya kalau gampangnya lihat di sini aja, di belakang kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya biku yang ke-12 tuh, berarti ya kan 13, 14, 15, 16 tuh masih ada 4 biku lagi dan 2 atasilani. Ya kan? Jadi sudah berapa banyak pengetahuan dhamma yang Bapak Ibu dapatkan selama SPD yang sudah berjalan 21 hari ini. Ya kan? Ini kan bertumbuh terus di dalam pembelajaran dhamma. Dan tentunya banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan kan? Tidak hanya itu-itu aja. Kalaupun seandainya itu masih pembahasan yang sifatnya sama, setidaknya pemahamannya bisa bertambah juga. Yang tadinya belum ngerti benar, jadi lebih ngerti. Yang tadinya masih ngambang, jadi sekarang makin dalam, gitu kan? Ya, jadi harus ada keseimbangan juga. Pengetahuan, pembelajaran yang sifatnya umum duniawi yang bisa berguna buat penghidupan Bapak Ibu sekalian sebagai perumah tangga juga harus diseimbangkan dengan pengetahuan pertumbuhan di dalam pembelajaran dhamma. Ya, Bapak Ibu kenal Einstein? Tahu ya? Tidak kenal ya? Karena kan hidupnya sudah beda dekade, ya kan? Setidaknya kita tahu Einstein itu penemu teori relativitas, E sama dengan mc kuadrat, ya kan? Nah di sisi lain Einstein juga pernah membuat rumusan. SC ini science, ini spiritual, ya, akan menghasilkan kebijaksanaan, akan menghasilkan kebijaksanaan, akan menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan, akan menghasilkan kemajuan, dan akan menghasilkan kedamaian. Ya, jadi kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan yang sifatnya pengetahuan duniawi dengan pengetahuan yang sifatnya dhamma. Biar kita bisa menghasilkan kebijaksanaan dalam diri kita, kesejahteraan, kemakmuran dalam diri kita, kemajuan dalam diri kita, juga kedamaian dalam diri kita. Nah tadi saya menekankan harus seimbang, harus seimbang, harus seimbang. Kan banyak orang yang hanya mengejar kebutuhan duniawi, mengabaikan kebutuhan batin. Ketika duniawinya berubah, ya kan? Tidak jarang mereka melakukan pengakhiran hidup, ya kan? Banyak itu kejadian-kejadian seperti itu. Ya, kalau di Jawa Timur kan itu terkenal ya, jembatan Cangar. Ya, di Bali juga ada tuh tempat orang lompat bebas, jembatan juga itu. Ya, nah itu kan terkenal. Kan kalau kita punya pemahaman yang seimbang, ya tentu kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, jadi kebijaksanaan itu harus ditumbuhkan dengan pembelajaran juga, pembelajaran dhamma.
Paham sampai di sini? Nah itu tumbuh di dalam pembelajaran. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, cagena wadati, tumbuh di dalam kedermawanan. Jangan medit. Ya harus mau memberi. Ya, makanya sering kali saya ngomong gitu. Bapak Ibu sudah punya cetia di rumah. Pagi baca parita, sore baca parita, meditasi. Jangan lupa juga sediakan kotak dana di rumah. Jadi biar pagi sore juga bisa berdana meskipun di rumah. Ya 5.000, 10.000 atau 1.000, 2.000 rupiah dirutinkan setiap hari. Nanti seminggu sekali bisa dijadikan dana paramita di wihara, atau seminggu sekali bisa dibelikan nasi bungkus kepada mereka yang tidak mampu, ya, atau dipakai buat ngeborong mereka yang sampai malam begini masih dagang. Kan lumayan itu kita memeringankan penderitaan orang, ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Bagaimana kita ini ada rutinitas berbuat baik dalam kedermawanan. Ya, di dalam suta-suta kan juga dijelaskan bahwa dana itu punya sifat yang namanya abinhang. Abinhang apa? Abinha apa? Hah? Abinha itu kerap kali. Pacawekana itu perenungan. Ya, abinhang itu artinya kerap kali dilakukan. Ya, pacawekananya itu perenungan. Ya, perenungan kerap kali. Nah, sifat dari dana juga kan salah satunya adalah abinhang deti. Kerap kali dilakukan, sering kali dilakukan. Ya, secara umum dana itu dilakukan dengan kontinu, kesinambungan, terus menerus, tidak terputus gitu. Jadi rutinitasnya ada, aktivitas memberinya ada gitu. Jangan cuma sesekali. Kenapa? Karena sebenarnya dalam konteks caga itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi sifat. Ya, jadi tanpa harus kita diminta, tanpa harus kita ditagih, kalau memang itu sudah menjadi sifat yang kita kerap kali lakukan, yaitu sudah menjadi hal yang tertanam dalam diri kita. Jadi jangan cuma sesekali, tapi harus terus menerus kita lakukan, terus menerus kita kerjakan. Ya, kalau orang dermawan kan begitu kan, nggak harus diminta, begitu lihat yang membutuhkan dia pasti akan mengulurkan tangan, memberikan bantuan tanpa harus diminta. Ya seperti sekarang nih mau wesak. Ya kan tentu kebutuhan dananya kan gede kan. Mungkin nanti ada yang pakai kesenian. Ya, ada dharma santi. Otomatis kan perlu latihan-latihan, perlu dekor, perlu sewa tempat, perlu kostum, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya kalau memang rutinitas kebajikan berdana itu sudah dilakukan, nggak perlu diminta, sudah ada dari yang dikumpulkan secara harian. Ya, jadi kan sebenarnya kalau seandainya kita melakukan ini cepet tuh. Ya terbukti apa? Seci, celengan bambu, ya kan? Dulu 100 rupiah, sekarang berapa? Ada yang ikut di seci? Ada? Nggak ada. Mungkin sekarang 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Kalau dulu kan 100 rupiah ya, 100 rupiah. Ya, jadi itu bisa dikumpulkan sedikit. Nah ini kan kurang lebih 70 kepala ada ini, ya kan? Nah, itu bisa. Ya 1.000, 2.000 pagi, 1.000, 2.000 malam, ya kan? Satu orang kalau seandainya itu 2.000 dalam seminggu kan sudah 26.000 kan, 13 kali lah, ya kan?
Ya, karena kan kewihara dulu baru nanti pulang dana lagi kan 2.000-nya. Ya kan? Jadi kewiharanya 26.000 kali 70 berapa? 26 kali 70. Mana yang tukang dagang? Kalau tukang dagang biasa ngitungnya cepet. Ya, berapa? Gon? Pakai kalkulator. Berapa? 152.000. Nah, kali 70. 20 apa? Kalau 2.000 kan tadi saya sudah bilang 2.000 kan seminggu itu 26.000. Ya kan, satu orang kali 70 berapa? 26.000 kali 70. Hah? Berapa? Saya nggak bisa ngitung soalnya matematika saya jeblok. Hah? 182 per minggu kali 4. 700 ribuan ya sebulan kali 12 berapa? Ya kan, kali 12. Nah, 7 jutaan, hampir 8 juta lebih ya. Nah, itu dalam setahun 8 juta itu kalau 70 orang. Ya kan, pasti Bapak Ibu ada suaminya yang hari ini nggak ikut hadir, ada istrinya yang hari ini nggak ikut hadir, ada anaknya yang hari ini nggak ikut hadir, ya kan? Ya itu. Kalau satu rumah itu bisa 4 kepala kali 70, 280, ya dikali lagi tuh banyak dah, udah nggak usah dihitung dah. Puyeng saya juga gitu. Ya, jadi bisa banyak itu. Makanya kan berkembang dari sedikit dulu kan. Jadi jangan menyepelekan, kecil banteng. Ya, jadi sedikit-sedikit kan, semuanya begitu. Kan dulu ketika Bapak Ibu merintis usaha kan juga dari kecil kemudian berubah jadi besar ya kan, dengan ketekunan, dengan keuletan. Ya demikian pula ketika kita melakukan kebajikan berdana. Jangan menyepelekan yang 1.000 kita kumpulkan dalam harian ataupun 2.000 yang kita kumpulkan dalam harian. Ya kalau itu dilakukan secara terus-menerus, ya kita tidak cuma sekedar berbuat baik saja, tapi bagaimana kita membangun karakter kedermawanan dalam diri kita. Ya, jadi tidak hanya sekedar dana yang kita lakukan, tapi bagaimana sifat dermawan itu kita tumbuhkan dalam diri kita. Bisa dipahami? Ya, jadi ini tumbuh di dalam kedermawanan. Cagena wadati. Lalu yang terakhir adalah tumbuh di dalam kebijaksanaan. Panyaya wadati. Ya. Bagaimana kita menumbuhkan kebijaksanaan? Kebijaksanaan bisa tumbuh dalam 3 cara. Lewat belajar, lewat merenung berpikir, dan lewat meditasi. Lewat belajar seperti sekarang kan, proses pembelajarannya sedang berjalan. Ya seperti tadi sudah disampaikan, selama 21 hari SPD yang sudah berjalan, sudah ada 12 biku yang memberikan pembelajaran Dhamma kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang nyantol-nyantol lah, nggak mungkin semuanya nggak nyantol ya kan. Sedikit-sedikit setidaknya ada yang nyantol begitulah. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak ngerti jadi lebih ngerti. Itu kan bagaimana tumbuh kebijaksanaan. Ya. Kemudian lewat merenung, lewat berpikir. Lalu lewat meditasi. Kan kalau seandainya SPD nggak ada yang isi, baca parita sama meditasi. Ya kan? Nah itu kan dilakukan terus menerus. Lewat pengalaman langsung. Dengan apa? Meresapi kondisi batin dalam meditasi. Ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kebijaksanaan?
Buat apa? Buat menghadapi kenyataan hidup. Buat menghadapi kenyataan hidup. Ya, kalau batin kita bijaksana kan kita tidak mudah goyah oleh kondisi-kondisi dunia. Ya, kita tidak mudah goyah oleh kondisi-kondisi dunia. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, semuanya kita pahami memiliki sifat yang sama. Apa? Tidak kekal, pasti berlalu. Sekarang kita seneng, kita tidak lupa diri. Sekarang kita susah, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena pasti berlalu. Nggak ada yang ajak di dunia ini, nggak ada yang tetap di dunia ini. Semuanya pasti berubah. Ya, jadi bagaimana pemahaman itu kita tumbuhkan untuk memahami fenomena kehidupan. Ya, disinilah kebijaksanaan itu kita tumbuhkan lewat pembelajaran, lewat perenungan, dan lewat meditasi. Ya, nah inilah Bapak Ibu sekalian, 5 hal yang perlu ditumbuhkan oleh seorang upasaka upasika. Bila mana seorang upasaka upasika ya mengembangkan 5 hal ini, di dalam sutta disebutkan ia tumbuh melalui pertumbuhan yang mulia. Ia menyerap inti dan yang terbaik dari kehidupan ini. Dan di Dhammapada juga disebutkan supabudang pabujanti sadagotama sawaka yesang diwaca ratoca nicang buddha dhamma sanggagata sati. Siswa Sang Buddha telah bangun dengan baik dan selalu sadar. Sepanjang siang dan malam mereka selalu merenungkan sifat-sifat luhur Buddha Dhamma Sangga. Jadi kita selalu ingat kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangga. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada SPD kedua malam hari ini. Semoga menambah wawasan pengetahuan dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Terima kasih. Sabe sata bon sekutata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhammakas yang telah disampaikan oleh Bante Dhammiko Mahatera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya lagi Bante. Hari ini saya ada 3 pertanyaan Bante. 2 pertanyaan itu berkaitan dengan Dhamma kelas yang kemarin. Pertanyaan yang pertama itu, kemarin Bante membabarkan tentang ilmu rendah seperti ramalan gitu ya Bante. Yang mau saya tanyakan, kegiatan Ciamsi di Klenteng itu apakah termasuk ilmu rendah ini Bante? Lalu pertanyaan saya yang kedua, kemarin Bante membabarkan tentang kita bisa dapat mimpi apabila ada sanak keluarga atau yang sudah meninggal yang meminta tolong ke kita. Nah, pertanyaan saya, apakah ada cara atau tips untuk membedakan mana mimpi yang petunjuk, mana mimpi yang muncul dari pikiran kita sendiri gitu Bante. Karena mungkin bisa saja kita mimpi keluarga yang sudah meninggal itu saking kita kangennya misalnya. Nah, itu cara membedakannya bagaimana? Lalu pertanyaan yang ketiga, beberapa kesempatan Dhammadesana itu Bante memilih tema diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, konsep pelindung diri sendiri dan konsep pelindung tisarana, kan tisarana saya berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, itu konsepnya itu berurutan, tisarana lalu yang keempat pelindung diri sendiri, atau konsepnya itu bersamaan, atau konsepnya bagaimana Bante? Ya, begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, saya jawab yang ketiga dulu. Ketika kita melatih diri di dalam Dhamma, melaksanakan Dhamma, kan kita sudah membuat perlindungan buat diri kita sendiri.
ya kan? Damo hawe rakanti damacaring. Ia yang hidup sesuai dengan dhamma akan dilindungi oleh dhamma. Dengan demikian kan kita membuat perlindungan buat diri kita sendiri kan? Di dalam Mahaparinibbana Sutta Sang Buddha menyatakan kan, jadilah pelita bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Janganlah bergantung pada orang lain atau makhluk lain di luar dirimu. Jadikanlah dhamma sebagai pelitamu, jadikanlah dhamma sebagai pelindungmu. Jadi jelas kan, ketika kita melaksanakan dhamma, kita sudah membuat perlindungan buat diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita melaksanakan dhamma, kita akan melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita kan sudah menghalau hal-hal buruk yang akan datang kepada kita. Kita sudah mengundang hal-hal baik yang akan datang kepada kita kan? Secara pandangan masyarakat tradisional kan juga dikatakan, ketika orang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, bencana sudah jauh. Ya kan? Ketika orang berbuat jahat, rezeki belum tiba, bencananya makin dekat. Dari mana bencananya datang? Dari kejahatan yang dia buat. Paham ya? Jadi korelasi antara pelindung diri sendiri dengan pelindung dhamma. Ya. Nah, bagaimana membedakan mimpi itu adalah karena memori, kemudian karena pertanda. Karena memori itu tadi, dari siang kita udah ingat orang tua kita yang sudah meninggal, otomatis kan kita menggugah kesadaran kita, memori kita untuk muncul. Sehingga apa? Begitu kita tidur, dia muncul dalam bentuk mimpi, ketemu gitu kan, seperti masa lalu ketika beliau masih hidup, dimasakin apa, atau diajak main kemana gitu. Dulu pernah waktu saya sama Nera itu tinggal di Lasem, ada umat yang memang dekat dengan mendiang, ya, kalau lagi bulan Lebaran kan banyak yang datang ke sana. Nah, ada encim-encim ibu-ibu, ya, yang memang sudah kenal baik dengan mendiang ketika mendiang masih hidup, ya. Nah, begitu dia turun dari makamnya, saya langsung berpikir, nanti malam ngimpi nih dia. Bener aja, besok pagi begitu bangun masuk ke ruang kantor cerita, semalam saya ngimpi didatengin Bante katanya. Itu apa yang bekerja? Pertanda atau memang ingatan? Ingatan kan? Karena memang sudah kenal lama, ya, sudah kenal lama gitu kan, memorinya jadi teraduk lagi kan, hingga muncul dalam bentuk mimpi. Nah, kemudian kalau itu pertanda, nanti bisa dia seperti itu, seperti semalam sudah disampaikan, datang dengan kondisi pucat, minta makan, kedinginan, ya. Nanti kalau saya meninggal, saya kalau datang nggak minta makan, minta mobil listrik, lebih modern dikit. Ya, kan suka dibakarin mobil-mobilan kan. Nanti minta mereknya diganti gitu, jadi bukan lagi Kijang. Ya, nanti minta diganti mereknya BYD. Ya, jadi itu, jadi beda. Jadi kalau memang itu satu pertanda, ya bisa dengan kondisi-kondisi demikian. Ya, ya seperti coba diketik Candi Medalem. Candi Medalem. Medalem biasa, medalem biasa. Ada nggak? Mimpi sebagai pertanda kan itu ya. Udah dibaca belum ceritanya? Baca ceritanya. Artikelnya ada artikelnya itu. Ada. Udah. Medalem biasa, MEDALM, medalem. Iya, itu kan lewat pertanda kan. Orang yang menemukan kan dimimpikan. Nah,
oleh Putri Ayu Pandansari. Nah, itu kan beda, ya kan? Dia ngasih tahu sebagai satu tempat gitu. Itu kalau kita perhatikan itu di depan masjid itu. Candinya tuh di depan masjid. Jadi yang menemukan itu beberapa malam itu diimpikan terus. Ada wanita cantik mendatangi. Nah, berjalan kemudian di satu titik hilang. Berjalan di satu titik hilang beberapa malam. Ya, begitu digali ternyata ada struktur batu bata di situ. Di depan masjid. Ada gambarnya kan di depan masjid ya? Ya, jadi itu hal yang wajar gitu. Beda ya itu ya, itu pertanda keberadaan satu tempat, ya. Bisa dipahami. Yang kedua, nah yang pertama, bagaimana dengan Ciamsi? Teori kemungkinannya kan berjalan ya. Apa? Siope. Itu kan kita menggunakan teori kemungkinan kan. Kalau secara pengetahuan, ya kan? Iya. Makanya kalau kita melakukan ritual itu, ya kembali lagi pada perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau hanya kita mengandalkan itu, tapi kita tidak melakukan apa-apa, kalau yang baik bisa terwujud nggak tanpa usaha? Enggak. Kalau yang jelek gimana Bante? Kalau yang jelek pun kalau kita tetap harus berbuat baik. Kenapa? Kalau seandainya memang kondisinya ada, ya mendukung, setidaknya dengan perbuatan baik baru yang kita lakukan mengurangi efeknya. Ya, mengurangi efeknya. Ya. Jadi kalau kita hanya pasif kan kadang-kadang kalau kita keluarnya yang jelek kan kita dicekam oleh ketakutan kan. Sehingga apa? Secara psikologis pikiran kita sudah terpengaruh itu. Ya justru ketika baik itu yang baik maupun yang tidak baik keluarnya, tetap ya harus berbuat baik. Ya, kalau itu baik kita berbuat baik kan terkondisi terkabul, ya kan? Tapi yang mengabulkan itu siapa? Kekuatan Ciamsi atau kekuatan kebajikan? Ya. Kalau yang jelek kita berbuat baik juga, setidaknya kalaupun itu terkondisi matang, setidaknya kita sudah melakukan antisipasi. Ya, setidaknya kalaupun itu beneran terjadi yang jelek, setidaknya batin kita sudah lebih siap menerimanya. Ya kan pasti kan ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan dalam hidup itu pasti terjadi, nggak mungkin bisa kita tolak. Tapi bagaimana sikap kita menyikapi peristiwa ini gitu kan? Itu kan yang penting kan? Iya. Kalau kita terpuruk ya berarti kan kita tidak ada kesiapan mental menghadapi itu. Kalau kita bisa menerima, hidup masih tetap berjalan gitu kan, kita sudah lebih siap memahami kehidupan. Ya, makanya sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik terjadi pun kita harus tetap berbuat baik. Dan saya sering membuat perumpamaan juga. Kalau kita dipukul si Gono dengan dipukul Tyson kan kualitas pukulannya beda ya kan. Dipukul Tyson kan kita langsung nyungsep, ya kan. Kalau dipukul si Gono kan kita nggak langsung nyungsep kan, paling ya begitu doang kan, nggak ada sakit-sakitnya kan. Nah, dipukul Tyson itu ibarat ada karma buruk yang sangat berat itu berbuah. Ya dipukul si Gono ya karma buruk yang biasa gitu. Ya, makanya sekarang kita harus latihan. Saya juga sering membuat perumpamaan. Kalau sekarang kita sering angkat beban 1 kilo, kemudian satu kesempatan suruh ngangkat yang 5 kilo sekali aja, kuat nggak? Kuat. Kemeng nggak? Sebentar. Tapi kalau nggak pernah latihan ngangkat yang 1 kilo, suruh ngangkat yang 5 kilo, kalaupun kuat, kemengnya seminggu belum hilang. Ya kan? Beda. Jadi orang yang sering latihan dengan orang yang tidak latihan itu beda. Ya, makanya kenapa kalau ada sesuatu yang buruk ya kita tetap harus berbuat baik untuk menetralisir keadaan buruk itu biar tergantikan dengan hal yang baik atau minimal kita sudah siap menerimanya. Ya, begitu.
bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya terkait apa yang disampaikan Bante tadi di akhir ya, untuk menumbuhkan kebijaksanaan Bante. Kan ada 3 tadi, melalui belajar dulu, praktek dan juga meditasi, atau sutta mayapanya, citta mayapanya, dan bawahnya mayapanya. Dari ketiga proses untuk menumbuhkan kebijaksanaan ini, apakah relevan dengan konsep adaptive reasoning atau yang dikatakan benar secara adaptif, di mana kapasitas untuk berpikir dengan mengetahui konsep dan situasi, begitu Bante. Lalu yang kedua, ini terkait dengan kama Bante, atau perbuatan, yaitu ahosi kama atau kama yang tidak berbuah. Beberapa hari yang lalu ada Bante yang menyampaikan hal ini terhadap kisah Angulimala, di mana Angulimala ini dalam ceritanya sudah membunuh 999 orang yang tercatat, tetapi di akhir sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Apakah dalam hal ahosi kama ini dapat dilakukan oleh atau berbuah bagi individu atau manusia yang sudah menjalankan atau melenyapkan samyojana, belenggu kehidupan yang dalam hal sakayaditi hingga awija atau kegelapan batin, dan juga diikuti dengan penyempurnaan parami Bante, ya, penyempurnaan parami, begitu. Itu Bante pertanyaan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Iya, semua praktik pasti diawali dengan teori. Harus ada pemahaman terhadap apa yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan. Ibu-ibu masak ada teorinya enggak? Ya kan? Ada teorinya. Kan dulu mungkin waktu masih gadis, masih remaja, ngidupin kompor aja takut ya. Ya kan? Ngidupin kompor takut. Saya juga dulu waktu awal-awal pergantian dari kompor sumbu, kompor minyak ke kompor gas, kan kadang-kadang dicetek-cetek tuh nggak hidup-hidup. Dicetek-cetek sering kali kan, tahu-tahu bau gasnya muncul ya. Saya panik juga. Belakangan ya udah, kalau udah biasa kan cetek-cetek bau gas juga nggak apa-apa kan, tandanya pematiknya ada kerusakan gitu kan. Jadi di situ kan kita perlu pemahaman secara teori. Lalu kita praktik. Jangan asem. Pakai teori enggak? Pakai kan? Takerannya, bahan-bahannya apa? Jagung, kacang panjang, kacang tanah, kol, ya kan? Ya kan? Airnya berapa? Garamnya berapa? Asemnya berapa? Ya kan, gulanya berapa, itu teorinya ada. Kemudian baru kita bisa praktik. Dan seiring waktu, ya kan, teori sudah ngelotok, udah nggak perlu lagi kita lihat pedoman catatannya. Pengalaman yang bekerja kan, ya kan, pengalaman yang bekerja, tidak lagi berpedoman pada catatan. Pengalaman yang bekerja, intuitifnya bekerja gitu kan, empirisnya bekerja. Disitulah yang bisa menghasilkan kualitas. Jangan asemnya asem beneran, apa asem secukupnya. Ya, jadi pemahaman teoritis juga perlu. Ya, jadi dalam aspek-aspek pembelajaran apapun, ketika kita mau praktik, itu tetap ada pemahaman teoritis. Ya, yang memang sekarang istilah-istilahnya banyak itu, ya kan? Secara akademik, ya, secara akademik banyak istilah-istilahnya itu. Ya bisa dipahami ya. Ya, jadi ada teori-teori yang harus dipahami. Ya sama seperti kalau kita public speaking juga kan ada teorinya kan? Iya.
baru kemudian praktik. Saya ini waktu saya masih jadi umat, ketika saya SD SMP itu saya tuh pemalu. Ketemu orang tuh saya takut. Iya, ketemu saudara tuh saya ngumpet, nggak mau nemuin. Kan kadang-kadang kalau Imlek yang namanya saya tinggal di rumah tua gitu kan, saudara-saudara yang dari kota tuh pada datang. Saya biasa ngumpet, nggak mau keluar kamar, nggak berani ketemu, nggak berani ngomong gitu. Ya kan, dengan seiring waktu ada pembelajaran yang dilakukan dan ada pengalaman yang dikerjakan gitu. Sehingga apa? Sekarang ya sudah terbiasa. Tapi terkondisi kalau seandainya itu umatnya baru, tetap nervous tuh ada gitu. Kenapa? Kan belum kenal karakternya gitu kan. Tetap nervous tuh ada, tapi pengalaman kembali lagi bekerja gitu. Seberapa jauh nanti kita bisa berinteraksi dengan audiens yang baru kita kenal itu. Dan kalau wajah-wajahnya asing juga kita masih suka gugup, ya kan? Iya, kalau wajah-wajahnya sudah kita kenali, ya kita sudah mengalir begitu saja. Ya, jadi pemahaman teori, praktik, intuitif dan empirik itu menjadi satu hal yang penting. Ya, dalam proses kebijaksanaan juga demikian. Ada pembelajaran yang didapatkan, ada perenungan pemahaman yang dikerjakan, juga ada praktik meditatif yang dilakukan. Sehingga apa? Menumbuhkan kebijaksanaan yang semakin kokoh, sehingga apa? Mampu menghadapi setiap fenomena kehidupan. Ya, jadi kita jangan berbicara kesucian dulu lah. Ya, setidaknya sekarang kita mampu menerima setiap kenyataan yang terjadi dalam hidup saja. Itu sudah menunjukkan perkembangan batin yang luar biasa. Ya. Nah, sebenarnya kembali lagi pada kisah Anggulimala. Kan kita perhatikan beliau begitu pindah patah kan banyak yang melempari batu. Banyak yang melempari batu. Setidaknya kondisi itu terpancing oleh akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan, membunuh 999. Ya, tapi kembali lagi karena kondisi batinnya sudah arahat, tidak timbul kebencian dalam diri beliau terhadap orang-orang yang melemparinya dengan batu. Ya, jadi seperti tadi, kalau memang batin kita sudah siap, kondisi buruk apapun yang datang kan kita bisa menerima gitu. Ya kan? Kenapa? Karena batinnya sudah siap. Lain halnya kalau seandainya batinnya tidak siap kan? Ya, disinilah kesiapan batin itu dibutuhkan. Dari mana? Dari praktik, dari pembelajaran yang kita kerap kali lakukan gitu. Ya makanya saya kenapa? Ayo meditasi, ayo belajar dhamma. Untuk apa? Membuat kesiapan batin, membuat kesiapan mental. Untuk apa? Menerima setiap kenyataan hidup yang terjadi. Kan di Manggala Sutta juga disebutkan, meski tergoda oleh hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan. Itu kan menandakan sudah kebijaksanaan yang tumbuh. Setidaknya ya kembali lagi, meskipun belum mencapai kesucian, tapi kalau batinnya jauh lebih siap, itu sudah kemajuan. Ya, kadang-kadang saya suka berpikir juga sebenarnya secara pemahaman pribadi saya, bukan berarti karma itu tidak bisa berbuah ya. Tapi karena kesiapan batinnya yang memang sudah siap gitu, jadi tidak terasa lah. Ya seperti tadi dipukul Gono sama dipukul Thyssen kan lain gitu kan. Jadi kalau kita memang sudah siap kan, pasti kita kadang-kadang suka berpikir begitu. Kadang-kadang kan kalau kita sih karma yang mandul, kok bisa mandul ya gitu kan. Ya kan, jadi pertanyaan baru gitu. Makanya kan istilah ini kan kita temukan di dalam kitab komentar, tidak ada di sutta kan, di dalam kitab komentar. Nah, makanya kadang-kadang saya suka diskusi juga dengan bantai-bantai lain. Kadang-kadang diberi petunjuk begitu. Kesiapan mentalnya itu yang jauh lebih siap daripada mereka yang tidak siap menghadapi karma buruk yang berbuah. Bisa dipahami? Ya, jadi bagaimana kita ini sebagai umat Buddha juga membangun kesiapan mental untuk menghadapi fenomena kehidupan.
Ya, kan ekspektasi kita tinggi tapi realita belum tentu. Ya. Ya, demikian. Masih ada kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Udah berapa banyak pasirnya? Selamat malam Bante. Mungkin yang akan saya tanyakan itu yang pertama, misal ya Bante, atau mungkin ya banyak orang ini Bante pada waktu tidak punya, dia giat dalam kegiatan keagamaan. Setelah itu dia berusaha sedikit demi sedikit meningkat, terus lama-lama bisnisnya lebih besar Bante, sehingga dia lupa pada kegiatan keagamaan. Nah, orang ini apakah dikatakan serakah atau kan apakah tidak ini Bante? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, batin ya Bante. Saya jadi sok mikir, batin itu apakah ada di hati kita? Apakah ada di mana itu Bante, batin itu? Soalnya begini, mungkin pada orang yang sakit, mungkin kalau hatinya mungkin bisa dioperasi sehingga sembuh. Nah, atau diganti hati orang lain, apakah ini berubah ini Bante, batinnya ini? Itulah yang saya tanyakan Bante. Terima kasih. Iya, lagi nggak punya rajin kewihara, rajin berbuat baik. Begitu punya nggak sempat kewihara. Itulah ciri-ciri mental orang serakah dan bodoh. Ya, jadi dia tidak sadar bahwa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan saat dia tidak punya itu akhirnya berbuah gitu. Ya kan, terkondisi matang gitu. Kan kembali lagi Bapak Ibu sekalian, setiap individu kan kita punya simpanan karma kan, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu karma baik kita yang sekarang masih tersimpan gitu kan. Tapi jangan tanya simpannya di mana ya. Karena nanti pertanyaan seperti itu, pencarian eksistensi itu dalam agama Buddha tidak perlu dijelaskan gitu, tidak perlu dijawab. Ya. Kemudian yang buruk juga seberapa banyak gitu kan? Kita nggak tahu. Nah, kalau kita sekarang sering ke wihara, sering berbuat baik di wihara, baca parita, meditasi, ikut kegiatan di wihara, ini kan pasti memancing yang baik buat mateng. Ya kan? Sehingga apa? Kayak rezekinya mulai lancar. Ya kan? Nah, sekarang dia stop kesininya. Berbuat baiknya stop. Potensi mana yang muncul kalau kita pasif? Karma buruknya bisa muncul, ya kan? Bisa muncul. Lagi kaya, lagi menikmati kekayaan, tahu-tahu usahanya kebakaran. Bisa saja itu terjadi. Ya. Makanya saya kan suka mengubah pandangan pemikiran Bapak Ibu sebagai umat. Kadang-kadang kan, yuk ke wihara, nunggu karma baik. Yuk meditasi, nunggu karma baik. Yuk SPD, nunggu karma baik. Karma baik ditungguin nggak bakal mateng kalau kita pasif. Kalau kita pasif justru yang mateng bisa yang buruk, ya kan? Justru kita harus aktif. Buat apa? Mancing karma baik kita untuk mateng. Kan yang namanya mancing kan tidak cuma satu, tidak cuma joran aja kan, tapi juga harus ada benangnya kan, ya kan, harus ada kailnya kan, harus ada empannya kan. Cukup? Enggak, harus mancing di tempat yang ada ikannya. Kalau mancingnya di ember nggak dapat ikan. Ya kan, ini satu kesatuan yang utuh gitu kan. Belajar dhamanya dilakukan, praktik dhamanya dilakukan, baca parita dilakukan, meditasi dilakukan, dana paramitanya dilakukan. Itu kan satu kesatuan yang utuh kan.
Nggak bisa. Jadi kalau kita hanya pasif, nggak akan kita mendapat karma baik yang mateng. Ya, kan sampai hari ini masih banyak. Yuk ikut Pak Baja, nunggu karma baik Bante. Banyak yang kayak gitu kan. Nunggu karma baik Bante. Ya kalau nggak dikondisikan gimana mau mateng? Ya seperti tadi Bapak Ibu sekalian, mau SPD, nunggu karma baik. Memang saya kudu nyamperin ke rumahnya. Kan enggak kan, Bapak Ibunya yang harus usaha kan, yang punya kendaraan ya nyiapin kendaraan, kendaraannya sudah siap, menggunakan kendaraan itu sampai ke sini, ya kan? Iya. Jadi enggak cuma pasif gitu, justru kita tuh harus aktif dalam berbuat baik. Jadi jangan nunggu karma baik berbuah, nggak akan berbuah, justru nanti yang bisa berbuah itu karma yang buruk. Ya, jadi hati-hati makanya. Ya, bisa dipahami Pak ya. Ya, jadi kalau seandainya kita sedang menerima buah kebaikan, ya minimal sekarang kita masih tetap sehat lah. Ya, itu kan menjadi motivasi kita untuk terus berbuat baik. Ya, kadang-kadang kalau saya lagi nggak enak badan Bapak Ibu sekalian, justru ketika diundang ceramah semangat. Kenapa? Nanti selesai ceramah tuh badan tuh jadi enak gitu. Ya bukan cuma sekedar pengetahuan unek-unek keluar, tapi juga kan sudah menambah perbuatan baik baru ya kan, yang setidaknya bisa menambah gitu kan parami untuk mendukung apa? Ya kesembuhan dari penyakit, ya kan, dari nggak enak badan. Semalam tuh saya berdiri di sini tuh rada ngelajang saya untuk nggak pingsan. Tapi sekarang enggak, tapi masih rada berat ya kan, hampir tiap hari ceramah. Ya, saya dari tanggal berapa? Kalau dihitung dari tanggal 1 itu bimbing retret meditasi umat Dhammacakka 50, hampir 60 orang dengan panitia sekitar 75 orang sampai tanggal 3 ya, 3 siang selesai. Rata-rata tuh selama 3 hari saya ngomong tuh 2 jam setengah gitu. 3 hari 2 jam setengah, sehari 2 kali. Minggu sore saya ceramah 1 jam. Ya, tanggal 4 pagi saya ke Tangerang, ada baca parita. Dari Tangerang saya ngejar kereta ke Tegal, SPD. 2 malam di Tegal, di Meta Wihara, rata-rata juga sama. 3 jam malah saya ceramah. Ya, 3 jam dengan tanya jawab. Sampai umatnya dari Meta Wihara pindah ke meditasi center. Ya, sama juga sekitar ya hari pertama itu sekitar 1,5 jam 2 jam lah. Hari kedua juga sama. Ya malam itu juga malam Kamis, malam Jumat itu saya ngejar kereta juga balik ke Jakarta. Karena Jumat paginya tanggal 9 itu ada Patidana. Malamnya saya SPD di Wihara Meta Palmera. Itu ceramahnya juga 3 jam, 2 malam berturut-turut tuh, malam Sabtu, malam Minggu saya ceramah 3 jam. Minggu pagi tanggal 10 saya nggak ikut pindah patah di MGK, karena minggu pagi saya ceramah di Dhammacakka 1 jam. Minggu sore wesakan. Senin ceramah lagi, hayu terus. Sampai kemarin sebelum berangkat ke Banjarmasin, saya bimbing meditasi lagi 2 hari di Gunung Gelis. Ya rata-rata juga ceramah 2 jam setengah, 2 jam setengah. Yang di Banjarmasin saya ceramah 3 jam, sama ya hampir 3 jam juga ke Semarang. Ya Semarang ya taruhlah ceramahnya 1 jam, 1 jam setengah. Semarang berapa? 1 jam setengah, ya kan? Ya sampai hari ini. Ya besok saya ke Denpasar. Ya 4 wihara keliling. Ya otomatis kan ya badan ini kan ya nggak bisa dibohongin. Ya kan, umur nggak bisa dibohongin gitu. Apalagi kan kalau siang juga saya ngelencer sama Manto. Kemarin dari Keraton Solo saya ngejar ke Keraton Jogja. Ya saya pikir daripada dia di Keraton Solo juga cuma sebentar, cuma lihat Recogu Polo aja, foto-foto, ngambil gambar buat data. Setelah itu saya berangkat ke Keraton Jogja, sebentar juga foto-foto, ngambil gambar buat data. Terus mampir Mendut, pulang. Tadi ngelencer lagi. Ya, jadi begitu Pak. Yang pertama ya. Nah yang kedua,
Di Sutta itu ada. Batin itu terdiri dari 5, bukan 4. Selama ini kan kita sering menganggap 4 kanda, 4 dari 5 kanda itu sebagai unsur batin. Tidak. Ya. 4 kanda itu sebagai gugus kemelekatan. Makanya sering disebut panca upadana kanda. Gugus kemelekatan terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap kesadaran, ya kan? Terhadap bentuk-bentuk pikiran, ya. Itu gugus kemelekatan. Unsur batin itu ada pasa, kontak, ada manasikara, manasikara itu perhatian, ada wedana memang di sana, lalu ada mano sancetana, kehendak, itu ada di Sutta. Wibangga Sutta. Coba Gon buka Wibangga Sutta, sepertinya Samyutta Nikaya ya. Wibangganya pakai H. Penjelasan tentang nama. Ada nggak? Iya, wifi-nya mungkin terkoneksi sama ini ya. Agak lemot memang tadi. Wah, HP-nya harus di lem biru. Ada nggak Wibangga Sutta? Yang Samyutta kayaknya. Nah itu unsur batin. Jadi kalau ditanya di mana, kita tidak bisa menunjuk satu titik yang pasti. Kenapa? Karena sifatnya unsur batin. Kalau kan selama ini kita hati itu memang di sini, ya kan? Tapi sebagai liver ya, sebagai liver yang istilahnya memfilter racun, ya kan? Fungsi hati. Kita sering menunjuk batin tuh di sini, sebenarnya bukan di sini. Ya, jadi kita tidak ada tempatnya di mana gitu. Yang jelas ketika kita masih hidup, kita tuh terdiri dari batin dan jasmani. Jadi tidak ada titik di mana batin itu berada. Ya, jadi tidak ada titik. Kenapa? Karena sebenarnya kembali lagi, kalau kita kembali kepada konsepsi Buddhisme awal, satu hal yang sifatnya mencari eksistensi itu tidak perlu dijelaskan, karena nanti akan menimbulkan spekulasi, ya, akan menimbulkan perdebatan. Kalau sudah debat, apa yang terjadi? Gontok-gontokan. Ya, makanya kembali pada konsepsi bahwa kita sebagai umat Buddha itu memiliki tujuan santi gawesi, mencari kedamaian, bukan saca gawesi, bukan mencari kebenaran. Ya, makanya dalam agama Buddha kita tidak ada klaim agamaku paling benar. Ya, kenapa? Karena sifatnya kan kecocokan pribadi kita. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ya, jadi selama ini kalau kita nunjuk di sini ya ini hati, memang ada hati gitu, tapi bukan sebagai batin. Ya, tapi kalau di komentar sebenarnya ada ya yang namanya Hadaya Watu itu. Pernah dengar ya? Kalau di kitab komentar ada. Ya, begitu Pak. Udah dapat pasir banyak belum? Baik, saya kira cukup untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Selanjutnya, apakah Bante ingin menambahkan closing statement pada Dhammakas malam ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha yang baik, hendaknya kembali lagi kebutuhan hidup kita tidak hanya materi,
tapi juga ada kebutuhan batin yang harus kita kejar juga, yang harus kita kumpulkan biar terjadi keseimbangan dalam hidup. Sehingga ketika perubahan-perubahan yang terjadi terhadap materi itu terjadi, kita tidak goyah, kita tidak putus asa, kita tidak frustasi. Kita bisa menerimanya dengan kebijaksanaan, memahami bahwa perubahan dalam kehidupan itu satu hal yang wajar, dan kita bisa tetap melakukan aktivitas-aktivitas sehingga tidak terpukul dengan perubahan-perubahan tersebut. Makanya sebelum itu terjadi, ya, sebelum hal-hal jelek itu datang kepada kita, bergegaslah untuk selalu berbuat kebajikan. Ya, terima